Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video Ibu dengan materi koordinat kartesius. Kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Silahkan disimak baik-baik dan selamat menyaksikan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, pertama-tama, apakah kalian tahu nama garis ini? Garis apa? Atau garis yang ini? Atau garis yang ini? Dan yang terakhir garis yang ini? Jika kalian mengetahui nama-nama yang ada pada gambar ini, garis apa saja, silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan Ibu kasih nilai tambahan bagi yang menjawab dengan benar atau yang menjawab salah namun udah mencoba untuk menjawabnya, tetap akan Ibu kasih nilai ya, karena Ibu lihat dari sisi usaha kalian untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, selanjutnya kita akan mencari informasi. Nah, perhatikan di sini ada diagram koordinat kartesius, di mana di sini ada sebuah garis seperti yang tadi garis A, ya, ada 4 garis. Lalu untuk gambar yang kedua, di sini ada gambar seperti D dan seperti gambar yang B, ya. Lalu yang terakhir di sini ada gambar yang seperti sebelumnya di gambar C, ya. Oke, apa sih ini? Nah, berdasarkan gambar A, B, C, dapat dituliskan bahwa garis-garis yang sejajar dengan sumbu X pada gambar A ini itu disebut L1, L2, L3, dan L4. Apa sih garis sejajar itu? Nah, kalian bisa menjawab pada tugas LKPD. Di sana kalian akan mencari tahu pengertian dari garis itu apa, sinar garis itu apa, ruas garis apa, garis sejajar apa, garis tegak lurus itu apa, dan yang terakhir ada garis berpotongan, ya. Oke, di sini ada garis yang sejajar dengan sumbu Y. Ya, di sini pada gambar B itu garis yang sejajar terhadap sumbu Y karena arah dari garis M1 sampai M4 ini arah garisnya sama seperti sumbu Y. Jadi dikatakan garis M1, M2, M3, dan M4 itu memiliki itu adalah garis yang sejajar terhadap sumbu Y. Untuk yang gambar pertama itu dikatakan L1 sampai L4 adalah garis yang sejajar terhadap sumbu X. Mengapa? Karena garis L1, L2, L3, dan L4 adalah garis yang sejajar terhadap sumbu X karena memiliki arah yang sama. Namun, pada gambar A ini, garis L1, L2, L3, dan L4 adalah garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Ya, dengan sumbu Y di sini. Kenapa dikatakan garis tegak lurus? Karena pada garis L1 ya, kita contohkan, Ibu contohkan pada garis L1. Pada garis L1 ini artinya tegak lurus terhadap sumbu Y karena memiliki titik potong di sini. Garis L1 berpotongan dengan sumbu Y dan memiliki derajat 90 derajat. Oke, untuk yang gambar kedua sama, kita masih membahas garis yang tegak lurus. Jadi, untuk yang garis M1, M2, M3, dan M4 adalah garis yang tegak lurus terhadap sumbu X. Ibu contohkan pada garis M3.
Kenapa dikatakan garis yang tegak lurus terhadap sumbu X? Karena pada garis M3 dan sumbu X ini saling berpotongan, namun memiliki derajat yaitu 90 derajat ya, 90 derajat. Nah, di sini pada gambar ketiga atau gambar C itu juga memiliki garis yang saling berpotongan satu sama lain. Namun bedanya pada gambar ketiga ini garis N1 dan N2 ini saling berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Namun sudutnya bukan 90 derajat, melainkan sudut lancip atau sudut tumpul ya. Kita akan membahas lebih lanjut. Ibu kasih sebuah contoh. Jika dibuat garis melalui titik A dan titik B, di mana titik A-nya adalah 3,3 dan titik B-nya adalah 3,-2, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Oke, di sini Ibu akan membantu cara menyelesaikan masalahnya. Yang pertama, gambarlah bidang koordinat kartesius yang memuat 4 kuadran yang sudah kita bahas sebelumnya. Langkah kedua, gambarlah titik yang diketahui pada bidang koordinat kartesius. Jadi kalian gambar titik sesuai koordinat titiknya X, Y-nya. Lalu untuk langkah ketiga, buatlah garis yang melalui titik A dan titik B karena ini terdapat pada masalah 1. Buatlah garis yang melalui titik A dan titik C yang terdapat pada masalah 2. Dan yang terakhir, buatlah garis yang melalui titik B dan titik C untuk masalah 3. Oke, perhatikan untuk masalah 1. Kita di sini sudah menggambar bidang koordinat kartesiusnya dan sudah menentukan titik-titiknya, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Yang pertama, untuk langkah ketiga yaitu tarik garis lurus yang melalui titik A dan titik B. Ya, Ibu tarik garis lurus. Nah, di sini adalah garis titik A dan titik B. Nah, kesimpulannya, titik A dan titik B ini adalah garis yang tegak lurus terhadap sumbu X karena kita misalkan garis yang melalui titik A dan titik B ini adalah garis M. Oh, tidak indah titik M ya, misalnya ini M. Dan di sini berpotongan sumbu X dan garis M memiliki sudut 90 derajat, maka dikatakan garis M tegak lurus terhadap sumbu X. Lalu untuk posisi pada sumbu Y adalah sejajar karena memiliki arah yang sama. Garis M dan garis Y dan sumbu Y memiliki arah yang sama, maka dikatakan garis yang sejajar. Untuk masalah yang kedua, kita sudah menggambar bidang koordinat kartesius dan menentukan titik-titiknya. Tarik garis lurus yang melalui titik A dan titik C, ya. Nah, di garis lurus. Lalu dapat disimpulkan bahwa kita misalkan di sini titik L ya. Maaf jika tulisan Ibu tidak enak. Kita misalkan di titik L. Oke. Titik L. Nah, titik L ya. Titik L ini garis L ini memiliki posisi yang sejajar terhadap sumbu X karena memiliki arah yang sama. Dan garis L terhadap sumbu Y ini garis yang saling tegak lurus karena saling berpotongan dan memiliki sudut 90 derajat ya. Oke, next. Untuk masalah yang ketiga, tarik garis lurus yang melalui titik B dan titik C ya. Di sini kita tarik lurus. Nah, kita tarik garis lurus. Di sini dapat kalian lihat bahwa pada misalkan kita beri nama garis N.
Ya, pada garis N ini memotong sumbu X dan sumbu Y. Jadi pada garis N ini dikatakan garis yang saling memotong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita sudah membahas posisi satu garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya kita akan membahas posisi dua garis, ya, posisi dua garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, Ibu akan memberi masalah lagi. Diketahui titik A adalah 3,3, titik B 3,-2, titik C negatif 4,3, dan titik D negatif 3,-2. Masalah 1. Jika dibuat garis yang melalui titik A dan titik C, serta garis yang melalui titik B dan titik D, bagaimanakah kedudukan kedua garis tersebut? Oke, Ibu akan bantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama, tetap harus gambar bidang koordinat kartesius yang memuat 4 kuadran. Tetap harus menentukan letak titik-titik yang sudah diketahui pada bidang koordinat kartesius. Yang ketiga, kita buat dua garis yang melalui titik-titik yang sudah diketahui di soal atau di masalah yang sudah diberikan. Informasi tambahan. Di sini kita akan membahas posisi dua garis, ya. Jadi, dua garis yang saling sejajar dikatakan jika kedua garis tersebut memiliki kemiringan yang sama, sehingga apabila kita perpanjang garisnya, maka kedua garis tersebut tidak akan berpotongan. Jadi bisa seperti ini. Misalnya ini tanda panah, ya anak-anak. Ini dua garis, ya. Misalnya ini lurus. Mohon maaf sekali jika tidak bisa lurus pada menggambar di PowerPoint ini, dan ini Nah, ini adalah salah dua, dan Ibu akan menggambar satu lagi. Aduh, tidak enak sekali untuk dilihat. Ini miring, ya. Satu lagi. Nah, di sini dikatakan pada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 dikatakan dua garis yang saling sejajar karena memiliki arah yang sama dan tidak memiliki perpotongan. Yang kedua, dua garis yang saling tegak lurus. Jika kedua garis tersebut berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat, misal garis horizontal. Aduh, maaf sekali. Bertemu dengan garis vertikal. Nah, misal ini garis lurus, ya anak-anak. Allah. Garis lurus, misal di sini diketahui terdapat sudut 90 derajat, maka gambar yang buruk ini dikatakan dua garis yang saling tegak lurus. Lalu yang kedua ada dua garis yang saling berpotongan. Jika kedua garis tersebut saling memotong satu dengan garis yang lainnya dan sudutnya bukan 90 derajat, ya. Mari kita lihat untuk menyelesaikan masalah sebelumnya. Oke, di sini kita sudah menggambar koordinat kartesiusnya dan letak titik-titik yang sudah diketahui pada masalah. Tarik garis lurus yang melalui titik A dan titik C. Kita tarik garis lurus. Oke, kita garis lurus, dan garis ini misal kita berikan nama garis K. Lalu untuk selanjutnya tarik garis lurus yang melalui titik B dan titik D. Nah, kita tarik garis lurus dan misal kita berikan nama garis L. Nah, garis K dan garis L
ini merupakan dua garis yang saling sejajar karena memiliki area yang sama dan tidak memiliki perpotongan antara garis K dan garis L. Lalu ada ada masalah kedua. Tarik garis lurus melalui titik A dan titik B. Kita tarik. Lalu kita berikan nama, misalnya garis M. Kita gambar lagi, gambar tarik garis lurus melalui titik A dan titik C. Dan kita beri nama, misalnya garis K. Maka garis K dan garis M ini adalah garis yang saling tegak lurus karena berpotongan dan memiliki derajat 90 derajat ya, memiliki sudut 90 derajat. Lalu untuk masalah ketiga, tarik garis lurus yang melalui titik A dan titik C. Garis lurus ya, kita tarik. Dan misal kita beri nama garis K. Lalu tarik garis lurus yang melalui titik B dan titik C. Dan kita beri nama garis N ya, misal. Nah, kita beri nama garis N. Misal ini adalah N ya anak-anak. Maaf. Nah, di sini garis K dan garis N dikatakan garis yang saling berpotongan karena terlihat di sini kedua garis tersebut memiliki perpotongan dan tidak memiliki sudut 90 derajat, melainkan sudut lancip atau sudut tumpul. Sekian dari saya. Silakan kerjakan tugas LKPD dan tugas individu yang sudah Ibu berikan arahannya di Google Classroom dan WhatsApp Group. Jika ada kata-kata Ibu yang kurang kalian pahami, jika ada gambar Ibu yang sangat tidak baik untuk dilihat karena Ibu tidak menggunakan penggaris, dan jika ada kata-kata Ibu yang salah, Ibu memohon maaf. Silakan bertanya jika ada yang masih belum kalian pahami, tanya melalui WhatsApp group atau personal chat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.